Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Dalam kebijaksanaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di video ini kami akan membahas mengenai fenomena yang sangat unik, namun ternyata bukanlah suatu hal yang baru. Tapi sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, ada baiknya kita kenalan dulu kali ya. Jadi kalau misalkan kalian bingung kenapa sih tadi di awal saya kok bilangnya pakai kami, itu karena di sini saya nggak akan membahas fenomena ini sendirian. Jadi perkenalkan, saya Zahra dan saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Maulana, Misha, dan Robi. Kami adalah mahasiswa semester 8 program studi manajemen keuangan jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Jakarta, dan kami adalah kelompok 6 dari mata kuliah kewarganegaraan. Jadi fenomena yang sudah sempat saya singgung di awal video ini adalah fenomena di mana seorang wakil rakyat tidak hafal Pancasila. Dan hal ini membuat beliau dinilai tidak dapat mencerminkan rasa nasionalisme terhadap dasar negara Republik Indonesia. Kami merasa ada beberapa pembahasan yang masih perlu dipelajari terkait fenomena ini. Salah satunya adalah apa sih pentingnya internalisasi Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara? Apa juga relasi Pancasila dengan identitas nasional? Lalu bagaimana sih hukuman untuk wakil rakyat yang tidak hafal Pancasila? Dan yang terakhir, apa ya kira-kira dampak rendahnya literasi Pancasila bagi lingkungan masyarakat dan pemerintah? Daripada nunggu lama-lama lagi, yuk kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu pentingnya internalisasi Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan ideologi, dasar negara, dan dasar falsafah bangsa Indonesia. Namun, nilai-nilai yang dituangkan di Pancasila itu sendiri sebenarnya sudah ada sejak sebelum nama Pancasila itu hadir. Jadi, Pancasila bukan merupakan ideologi yang tiba-tiba muncul dan memerlukan penyesuaian. Tapi, memang Pancasila ini sebenarnya sudah melekat di jiwa masyarakat Indonesia. Saya yakin deh, pasti yang nonton video ini semuanya udah hafal sila-sila yang ada di Pancasila. Karena sebenarnya nilai-nilai Pancasila ini kan sudah ditanamkan sejak dini oleh lingkungan sekitar kita dan juga ditekankan secara formal pada saat kita duduk di bangku sekolah. Lantas gimana sih internalisasi Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara? Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih definisi dari internalisasi. Menurut KBBI, internalisasi adalah penghayatan terhadap suatu ajaran, doktrin, atau nilai sehingga merupakan keyakinan dan kesadaran akan kebenaran doktrin atau nilai yang diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku. Nah, dari definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa internalisasi Pancasila adalah penghayatan dari nilai-nilai yang dituangkan di Pancasila dan diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku. Lalu, emang apa sih nilai-nilai yang tertuang di Pancasila sehingga kita harus menginternalisasikannya kepada diri kita sendiri untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara? Nilai-nilai yang dituangkan itu ada nilai berketuhanan dari sila pertama, yakni ketuhanan yang Maha Esa, nilai berperikemanusiaan dari sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan yakni dari sila ketiga, persatuan Indonesia, lalu nilai kerakyatan dari sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terakhir adalah nilai berkeadilan, yaitu dari sila kelima yakni
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka seberapa penting sih internalisasi Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara? Jawabannya adalah sangat penting. Kenapa? Karena dengan adanya internalisasi Pancasila, kita bisa hidup di lingkungan yang normatif, toleran, nasionalis, dan demokratis. Hal ini tentunya dapat mendukung kita untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Karena Indonesia adalah negara yang sangat beragam dalam hal suku, bahasa, agama, dan kepercayaan. Dan bagi para wakil rakyat, agar dapat membuat keputusan kebijakan berdasarkan nilai-nilai yang tertuang di Pancasila. Jadi secara garis besar, nilai-nilai yang tertuang di Pancasila ini menyokong semboyan bangsa Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, atau berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya akan ada pembahasan mengenai relasi Pancasila dengan identitas nasional yang akan dibahas oleh Maulana. Baik, terima kasih Zahra. Di sini saya akan menjelaskan relasi Pancasila dengan identitas nasional. Secara garis besar, identitas nasional adalah sesuatu yang dibentuk dan disepakati dengan dimusyawarahkan secara mufakat yang nantinya dapat membedakan negara satu dengan negara lainnya. Pancasila sebagai identitas nasional yaitu sebagai kepribadian bangsa yang dapat mendorong bangsa Indonesia agar tetap berjalan sesuai relnya, tetapi tidak melawan arus globalisasi, melainkan bangsa menjadi lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan juga peluang yang ada. Alasan Pancasila sebagai identitas nasional karena bangsa Indonesia salah satu dari masyarakat internasional yang punya sejarah dan prinsip yang berbeda dengan bangsa-bangsa di dunia. Prinsip dasar filsafat dijadikan sebagai asas filsafat hidup berbangsa dan bernegara yang berupa Pancasila. Jadi dapat dikatakan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara Indonesia yang bersumber pada nilai budaya dan agama yang dimiliki oleh Indonesia. Pancasila sebagai dasar hukum juga pandang hidup bangsa. Pancasila merupakan hal penting dan memiliki ideologi. Pancasila merupakan rumusan brilian para pendahulu bangsa Indonesia dan mengalir dalam setiap darah bangsa Indonesia. Pancasila memiliki 5 nilai penting yang bisa dijadikan pedoman dan ideologi bangsa. Untuk orang-orang di Indonesia, Pancasila adalah pedoman hidup bangsa dan negara Indonesia. Mempelajari Pancasila lebih dalam membuat kita diakui sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat setiap hari untuk menunjukkan identitas negara yang lebih bermartabat dan berbudaya. Selanjutnya, materi bagaimana punishment terhadap wakil rakyat yang tidak hafal Pancasila akan dijelaskan oleh saudari Nisha. Secara umum, tidak terdapat sanksi tertulis bagi mereka yang tidak menghafal mengenai isi dari Pancasila, baik itu sanksi pidana, perdata, maupun sanksi administratif. Meskipun demikian, sanksi sosial kerap terjadi dan menimpa mereka yang tidak menghafal mengenai isi dari Pancasila. Salah satu contohnya yaitu seorang wakil rakyat, wakil ketua DPRD Kabupaten Tuban, yang diketahui bahwa ia tidak menghafal mengenai isi dari Pancasila. Hal tersebut diketahui pada saat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa pada tahun 2015 silam. Pada saat itu, wakil ketua DPRD Kabupaten Tuban tersebut ikut membacakan sila-sila dari Pancasila. Namun, pada saat pembacaan sila keempat, beliau terlihat lupa. Spontan hal tersebut membuat para mahasiswa meneriaki dan menertawakan serta mengolok-olok wakil rakyat tersebut. Salah satu mahasiswa yang menjadi koordinator aksi unjuk rasa tersebut menilai bahwa beliau tidak pantas menjadi wakil rakyat karena tidak menghafal isi dari Pancasila yang dijadikan dasar dalam bernegara di negara Indonesia. Beliau juga mengatakan bahwa seorang anggota DPRD seharusnya menghafal dan menjalankan amanah sesuai dengan isi-isi dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Lantas, bagaimana bisa menjalankan amanah rakyat jika isi dari Pancasila saja beliau tidak hafal? Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Robi Setiawan Gautama Putra. Pancasila merupakan hasil dari buah pemikiran bangsa atau dapat disebut dengan ideologi bangsa. Pancasila dapat dikatakan sebagai pandangan hidup karena merupakan suatu ide yang menjadi cita-cita suatu bangsa. Di era globalisasi dan kemajuan teknologi yang sangat cepat, khususnya di elektronik, dapat mempengaruhi tindakan generasi muda. Generasi muda adalah calon generasi penerus bangsa yang mampu bermasyarakat dan memimpin Indonesia 10-20 tahun ke depan. Nah, pengaruh kehidupan digital tidak selamanya positif, namun juga ada negatifnya. Nah, pengaruh negatif bagi generasi muda biasanya mengarah kepada penyimpangan sosial.
Sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi pengetahuan yang penting bagi generasi muda. Menurut Profesor Aceh Sugito dalam bukunya yaitu Pendidikan Pancasila adalah bagian dari pembentukan karakter bangsa yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia yang multikultural sebagai sistem pengetahuan dan internalisasi bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting literasi Pancasila untuk generasi penerus bangsa sehingga dapat mencerminkan karakter sesuai jati diri bangsa Indonesia. Teman-teman yang sedang menonton video ini tentunya sudah menghafal Pancasila sejak sekolah dasar, bukan? Tapi apakah kalian mengetahui makna dan arti dari masing-masing sila tersebut? Dan bagaimana kalian menyikapi sila-sila tersebut agar jati diri bangsa Indonesia tetap ada dan tidak pudar? Pendidikan Pancasila tidak hanya merupakan sebuah teori yang dipelajari dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi saja, melainkan diperlukan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana menurut kalian jika literasi Pancasila di Indonesia ini masih sangat kurang dan bagaimana dampaknya? Yang pertama yaitu adalah terjadinya kasus SARA yang merajalela, 2 kasus korupsi yang sana-sini, 3 penegakan hukum yang lemah, 4 disintegrasi bangsa, 5 pengelolaan sumber daya manusia yang kurang seperti salah satu wakil rakyat yang tidak hafal dari butir Pancasila. Nah, peristiwa tadi merupakan peristiwa yang sudah banyak terjadi di Indonesia, bukan? Nah, hal ini menandakan makna serta nilai-nilai Pancasila masih belum diimplementasikan secara baik karena Pancasila hanya dipandang sebagai suatu simbol dan butir kalimat yang harus dihafalkan saja tanpa perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahkan di era globalisasi ini generasi muda masih terpengaruh nilai-nilai budaya luar dan mereka mengikutinya sehingga banyak perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat di Pancasila. Akibatnya terjadinya penurunan nilai-nilai nasionalisme di kalangan generasi muda dan mulai berkembangnya paham-paham keagamaan yang tidak memandang nilai nasionalisme bangsa Indonesia dan akhirnya tidak memandang Pancasila sebagai sebuah ideologi yang penting bagi Indonesia. Hal ini disebabkan kurangnya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di dalam pendidikan jalur formal maupun non-formal, termasuk nilai-nilai nasionalisme kepada bangsa Indonesia khususnya kepada generasi muda. Oleh karena itu, literasi Pancasila berperan penting bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengutip dari Profesor Haryono dalam bukunya yaitu Ideologi Pancasila Rock Progresif Bangsa Indonesia, melalui Pancasila itu seperti lead star atau bintang penuntun bagi bangsa Indonesia. Nah, itu sebabnya setiap warga negara melalui literasi Pancasila diharapkan dapat memahami dan mempraktikkan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi gimana teman-teman? Menarik bukan topik yang tadi sudah kami bahas? Nah, sebelum video ini berakhir, kami ingin mengingatkan sebagai rakyat Indonesia, kita berkewajiban untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi jangan pernah meninggalkan atau melupakan nilai-nilai tersebut, karena Pancasila adalah identitas bangsa Indonesia. Terima kasih ya sudah menonton video kami. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan maupun kekurangan. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.